والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bagaimana makna dari perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat yang ikut dalam perang Badar? I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Apakah berarti di sini orang-orang yang ikut dalam perang Badar dibiarkan saja walaupun melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan maksiat atau bahkan kekufuran? Sudah, yang penting telah ikut perang Badar. Maksudnya bagaimana ini? Indah kasih. Ahsanta. Baik. Maksudnya bahwasanya mereka itu telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak melakukan hal-hal yang membuat mereka keluar dari Islam. Atau kalaupun seandainya melakukan suatu dosa, diberi taufik untuk bisa bertaubat. Sehingga hadis ini nas kalau mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa bi annahu la yadkhulun nara ahadun bai'a tahta asy-syajarah, kama akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bal laqad radiyallahu anhum wa radu anhu wa kanu aktsara min 1400. Sekarang berhubungan dengan ahlu bai'atir ridwan, yaitu para sahabat yang ikut dalam bai'atur ridwan, yaitu bai'at yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Dikatakan oleh Syekhul Islam di sini bahwasanya tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun yang telah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Sebagaimana Nabi telah mengkhabarkan tentang hal tersebut. Bahkan Allah telah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Dan jumlah mereka dulu sebanyak lebih dari 1.400. Lebih dari 1.400-an sahabat. Kalau kemarin ahlu Badr berapa jumlahnya Maulana? 300 sekian belas sahabat radhiyallahu alaihim. Qala al-'allama al-Fauzan, hadha al-kalamu fi sya'ni ahli bai'atir ridwan, wa hiya al-bai'atu allati hasalat fil Hudaybiyah hina sadda al-musyrikuuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dukhuli Makkah. Perkataan ini berhubungan dengan keadaan atau berhubungan dengan perkara orang-orang yang ikut dalam bai'atur ridwan, yaitu bai'ah yang terjadi di Hudaybiyah. Hudaybiyah nama apa ini? Indak Ahyu. Nama tempat atau daerah. Perjanjian yang terjadi di bai'ah yang terjadi di Hudaybiyah tatkala orang-orang musyrikin menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari masuk ke Mekah. Sebagaimana telah lewat penjelasannya baru saja. Di mana pembahasannya yaitu berhubungan dengan makna al-fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Al-fath maksudnya sulh Hudaybiyah. Di situ terjadi banyak hal, akhwan. Di antaranya ini bai'atur ridwan.
di Hudaybiyah tersebut. Dan Syekh telah menyebutkan waqad dzakara lahum Syekh martabatain. Syekh telah menyebutkan bagi mereka dua tingkatan. Al-ula annahu la yadkhulun nara ahadun minhum. Yang pertama, bahwasanya tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun dari mereka-mereka yang ikut bai'atur ridwan. Wa dalilu dzalika ma fi sahih Muslim min hadits Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulun nara ahadun bai'a tahta asy-syajarah. Ini nas dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim. Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun yang membaiat di bawah pohon. Ats-tsaniyah anna Allah qad radiya anhum wa hadha sharihul Qur'an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah ridha terhadap mereka, dan ini merupakan apa? Sharihul Qur'an. Yaitu hal yang tegas di dalam Al-Qur'an. Kama fi qoulihi ta'ala laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sharih maksudnya apa, ikhwan? Yang tidak ada kemungkinan lain, itu maknanya sharih. Karena dalil, ikhwan fillah, dalil ketika terkumpul padanya dua hal, maka di situ pendalilan dengannya sangat kokoh. Yang pertama adalah sahih, yaitu dalil itu sahih, benar. Kalau berupa Al-Quran kita tidak perlu bertanya lagi, karena jelas Al-Quran mutawatir. Kemudian kalau berupa hadis kita harus mencari. Kalau sudah sahih, nah kita pegang. Kemudian perkara yang kedua, sharih. Sharih itu apa? Sangat jelas menuju kepada perkara yang ingin kita ambil dalil-dalil itu sebagai landasan. Contohnya dalam masalah ini, kita ingin mencari dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah telah ridha kepada ahli bai'at ridwan. Oh, ternyata ada ayat dalam Al-Quran yang sharih. Sharih itu apa? Tegas, jelas, menuju ke sasaran secara apa? Tepat. Tidak ada kemungkinan lain. Seperti ini ayatnya, perhatikan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha terhadap kaum mukminin tatkala mereka membaiatmu di bawah pohon. Berarti di sini menunjukkan secara tegas bahwasanya orang yang mengikuti bai'atur ridwan apa? Apa keadaannya Hudzaifah? Telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, ini dalil yang sahih, sharih. Adapun apabila hanya ada salah satu dari kedua perkara itu pada suatu dalil, ini yang sering menimbulkan ikhtilaf di kalangan para ulama. Terkadang dalilnya sahih tapi tidak sharih. Seperti misalnya pada apa? Pada perkara di mana tangan ketika seorang posisi i'tidal. Ini dalilnya sahih tapi tidak sharih. Kenapa? Karena tidak tegas menunjukkan letak tangan di mana. Karena dalam hadis hanya apa? Menjelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit dari rukuk, tulang-tulangnya kembali ke posisi semula. Sehingga para ulama berselisih dalam memahaminya. Dan terkadang hadisnya sharih tapi tidak sahih, dan ini banyak, ikhwan. Kalau yang seperti ini lebih mudah kita untuk mentarjih. Kenapa? Karena dalilnya apa? Tidak sahih. Kalau sudah tidak sahih, maka sudah tidak perlu kita bingung-bingung untuk mencari bagaimana mendudukkan dalil tersebut. Contohnya apa? Yang sharih tapi tidak sahih. Dari sekian banyak masail fiqhiyah ataupun akidah, indak ya Umar.
Iqra'u ala tentang masalah apa? Nah. Baik. Iqra'u ala mautakum Yasin. Baik, misalnya. Ini apa? Sharih ya tidak? Bacakanlah atas mayit-mayit kalian atau orang yang menjelang kematian kalian surat Yasin. Atau lakkinu dalam ayatnya. Lakkinu mautakum Yasin, talqinlah. Nah ini yang sharih, tegas. Oh, berarti Yasin dibacakan kalau mau mati atau kalau sudah mati. Tapi tidak sahih. Iqra'u ala mautakum Yasin. Sebab kedhaifannya apa? Kamu masih ingat? Bacain. Siapa itu? Taib. Adanya perawi yang disebutkan di situ Abu Uthman dan dia bukan An-Nahdi sehingga majhul. Yang kedua karena ada ittirab pada sanadnya. Ini contoh sharih tapi tidak sahih. Maka seorang talib ikhwan fillah hendaknya berusaha untuk membangun pendapatnya. Kalau ada dalil yang sahih sharih maka ini pegang erat-erat. Kemudian kalau mendapati dalil sahih tapi tidak sharih harus isti'anah dalam memahaminya dengan pemahaman para ulama. Mencari. Jangan apa? Jangan seorang ujub terhadap pemahaman dirinya. Tidak butuh bimbingan ulama dalam memahami suatu dalil. Akhirnya akan terjatuh dalam berbagai macam penyimpangan sebagaimana menyimpangnya orang-orang Khawarij dalam memahami dalil. Penyimpangan orang-orang Khawarij akhwanillah. Demikian pula Mu'tazilah. Kenapa? Karena mereka ujub dengan pemahaman sendiri. Keluar dari bimbingan ulama dalam memahami dalil. Akhirnya menyimpang. Baik. Ini dua martabat yang disebutkan oleh Syekh berhubungan dengan keutamaan ahlu bai'at ridwan. Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun di antara mereka, dan yang kedua penetapan bahwasanya Allah telah ridha terhadap mereka. Wa qawluhu wa kanu aktsara min 1400. Hadza bina'an 'ala sahihi fi adadihim. Ini dibangun di atas riwayat yang sahih tentang jumlah mereka. Dalilnya apa? Yaitu hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah, antum khairu ahlil ardi wa kunna 1400. Di sini juga keutamaan yang lain ikhwan dalam hadis yang ketiga ini. Antum tambahkan berhubungan dengan apa? Dalil yang menunjukkan kalau jumlah mereka 1400. Yaitu riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami pada hari Hudaybiyah, antum khairu ahlil ard. Kalian adalah sebaik-baik penduduk bumi. Yaitu saat itu. Kenapa? Karena saat itu yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang pilihan. Dan dulu kami, kata Jabir, jumlahnya 1400. Berarti ini keutamaan ketiga bagi ahli bai'atur ridwan, bahwasanya Nabi telah menegaskan kalau yang ikut bai'atur ridwan adalah apa? Sebaik-baik manusia di muka bumi saat itu. Tentunya keutamaan yang besar. Aman dari masuk neraka, mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, dan ditegaskan bahwasanya mereka adalah sebaik-baik penduduk di muka bumi ini pada saat itu.
Qala wa qawluhu wa yashhaduna bil jannati liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang masuk pada perkara berikutnya berhubungan dengan keyakinan ahli sunnati wal jamaah tentang para sahabat, ikhwan. Berhubungan dengan masalah tafadul. Nah, masalah tafadul telah ditegaskan di sini beberapa poin, yaitu yang pertama tentang orang-orang yang berinfak dan berjihad sebelum Sulh Hudaybiyah lebih utama daripada yang setelahnya. Kemudian Muhajirin lebih utama dari Ansar. Kemudian Ahlu Badr, nah, mereka memiliki keutamaan dibandingkan yang tidak ikut perang Badar. Kemudian yang ikut dalam Bai'atul Ridwan. Sekarang kata Syekhul Islam, dan ahli sunnati wal jamaah bersaksi atau mempersaksikan dengan surga bagi siapa? Liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi untuknya. Jadi apa? Nabi bersaksi untuk orang tersebut bahwasanya dia penduduk surga. Maka yang datang ta'yin seperti ini, penegasan orang per orangnya, ikhwan, maka kita pun harus mempersaksikan kalau dia itu memang penduduk surga sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kal asyrah, seperti asyrah. Kal asyrah seperti 10 orang yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Wa Thabit ibn Qais ibn Syammas wa ghairihim minas sahabah, dan selain mereka dari kalangan sahabat. Yang penting kapan saja datang dalil secara tegas menunjuk orang per orang sebagai penduduk surga, ya kita beriman tentangnya. Adapun yang tidak, maka kita tidak boleh menetapkan ikhwani fillah secara orang per orang. Ayashhadu ahlul sunnati wal jamaah bil jannati liman syahida lahu rasulu bidzalik. Maksudnya bahwasanya ahli sunnah bersaksi dengan masuknya surga orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksikan untuknya dengan hal tersebut. Nah, Nabi bersaksi kalau dia masuk surga, maka kita pun bersaksi tentang hal itu. Qala amma man lam yashhad lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bil jannati fala yashhaduna lah. Adapun orang-orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bersaksi untuknya dengan surga, maka ahli sunnah pun tidak bersaksi untuknya. Kenapa? Li'anna fi hadza taqawulan 'ala Allah. Ini alasannya. Dan ini berlaku untuk siapapun, ikhwan, yang tidak datang dalil secara nas dia masuk ke dalam surga, maka kita tidak boleh mempersaksikan dia sebagai penduduk surga. Kita melihat di dunia sangat soleh misalnya, seorang alim, seorang yang soleh di mata kita, tidak boleh kita kemudian mengatakan Naam fulan atau syekh fulan adalah penduduk surga. Kenapa? Karena tidak ada dalil secara nas kalau dia masuk ke dalam surga. Kita tidak tahu hakikat hati manusia. Nah, tapi apa yang diperbolehkan untuk kita diterangkan di sini? Naam, lakin yarjuna lil muhsinina wa yakhafuna 'alal musiiin. Akan tapi ahli sunnati wal jamaah berharap bagi orang-orang yang berbuat baik dan khawatir atas orang-orang yang berbuat buruk. Itu. Ya, kenapa kita tidak boleh untuk bersaksi dengan surga bagi orang-orang yang tidak datang dalil secara nas? Dikatakan alasannya apa tadi? Apa alasannya? Indak Talha. Taqawwul 'ala Allah bila ilmin. Nah, karena pada hal itu merupakan bentuk taqawul, yaitu apa? Mengada-adakan perkataan atas nama Allah. Ini makna taqawul. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad. Ancaman, ikhwan, jangan sembarangan untuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Nabi saja diancam dengan ancaman sangat keras. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhum bil yamin thumma laqata'na minhu al watin.
ya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa? Dipotong. Nah, uratnya. Dalam artian dihukum dengan hukuman yang sangat keras. Jadi kalau ditanya kenapa tidak boleh mempersaksikan seseorang yang tidak datang dalil bahwasanya dia penduduk surga, kemudian kita persaksikan dengan surga, hal ini tidak boleh, kenapa tadi Wahyu? Karena hal itu merupakan bentuk mengada-adakan perkataan atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, karena itu perkara gaib yang berhak memasukkan surga dan neraka adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang kita mampu ketika kita melihat orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh apa? Berharap. Kita berharap bagi orang yang berbuat baik untuk masuk surga dan khawatir bagi orang-orang yang beramal buruk dari apa? Dari masuk ke dalam neraka. Wa hadza aslun min usulil aqidah. Dan ini termasuk pokok dari pokok-pokok akidah. Makanya jelas seperti misalnya orang-orang sufiyah, ya mereka menegaskan kalau imam-imam mereka yakin masuk surga misalnya. Atau orang-orang Syiah Rafidhah, imam-imam mereka adalah penduduk surga misalnya. Maka ini menyimpang dari pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk pada contoh-contoh yang datang nas kalau dia penduduk surga. Kal-'asharah, seperti 10 orang yang masuk ke dalam surga. Hum Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Abdurrahman ibnu Auf wa Zubair ibn al-Awwam wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Sa'id ibn Zaid wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wa Talha ibn Abdullah radhiyallahu anhum wa Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhum. Baik. Di sini Ubaidillah. Nah, yang keliru dibetulkan. Cetakan kalian betul? Nah, Talha ibnu Ubaidillah. Bagaimana baitnya? Bait yang mengumpulkan sahabat-sahabat yang 10 ini. Kita telah melewatinya dalam istidlal. Hafal? Rifki. Nah, setelah Khulafaul Arba'ah berarti tinggal 6. Terkumpul dalam bait apa? Sa'dun wa Sa'idun wa Ibnu Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Nah, Sa'ad yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, wa Ibnu Auf, Abdurrahman bin Auf. Kemudian Talha ibnu Ubaidillah, wa Amiru Fihrin yaitu Abu Ubaidah, kemudian Zubair ibn al-Awwam. Dan ini telah kita lewati di pelajaran istidlal, dirujuk di sana tentang keutamaan masing-masing sahabat tersebut. Juga dulu telah kita bahas lebih panjang lagi dalam apa? Dalam Ha'iyah Abi Dawud. Nah, qala wa qad sahhatil ahaditsu bisyahadati li haula'i bil jannah. Telah sahih hadis-hadis tentang persaksian untuk mereka ini dengan surga. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talha fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Sa'ad fil jannah wa Sa'id fil jannah wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Nah, ini terkumpul dalam satu hadis. Sehingga dikenal dengan asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. Kenapa?
Karena 10 inilah yang datang dalam satu hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatunya. Dan masing-masing dari 10 itu akhwani fillah juga datang hadis yang lain. Menyebutkan keutamaannya, juga menyebutkan penegasan kalau mereka masuk ke surga, seperti misalnya tentang Umar. Tentang Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan apa? Istana di surga, kemudian bertanya, milik siapa itu? Ternyata milik Umar radhiyallahu anhu. Nah, kalau sudah dipersamaan istana di surga, tentunya jelas dia sebagai penghuni surga dengan dalalatul iltizam. Juga datang dalam riwayat Ahmad juga akhwan, disahihkan Syalbani dari hadis Sa'id bin Zaid sendiri. Naam, asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni sami'tuhu yaqul uthbut Hira fama 'alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama sederetan para sahabat berada di atas Gua Hira, kemudian gua ini bergetar, ya Pak. Bergerak. Maka Nabi katakan, "Uthbut Hira." Tenanglah, wahai Hira. Tidaklah di atasmu kecuali seorang nabi atau siddiq atau syahid. Menunjukkan bahwasanya yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ikhwan tidak keluar dari 3 kriteria ini. Nabi ya hanya beliau, siddiq di situ ada Abu Bakar, kemudian syahid, sahabat-sahabat yang lain. Wa'addahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kemudian menyebutkan masing-masingnya, Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wa Talhah, wa Zubair, wa Sa'ad, wa Ibnu Auf, wa Sa'id bin Zaid. Nah, cuma di sini tidak disebutkan siapa? Tidak disebutkan Abu Ubaidah bin Jarrah. Baik. Dan hadis-hadis yang lain, akhwan, berhubungan dengan 10 orang yang masuk ke dalam surga ini, yang terkumpul dalam satu hadis. Berarti menunjukkan bahwasanya tidak hanya 10 saja yang datang nas. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan Syekhul Islam berikutnya, yaitu wa Thabit bin Qais bin Syammas. Ini juga datang nas. Thabit bin Qais bin Syammas huwa khatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatibnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikenal juga dengan khatibul Ansar karena beliau dari kata kalangan Ansar, khatibnya kaum Ansar. Karena apa? Karena diberi keutamaan berupa kerasnya suara. Suara yang keras, lantang, ketika digunakan untuk memperjuangkan Islam, ini keutamaan yang besar. Apalagi seorang diberi kemampuan untuk bertutur kata yang baik sehingga manusia mendengarnya bisa tertarik. Nah, maka ini sangat bagus kalau digunakan untuk berdakwah di jalan Allah. Tapi sebaliknya kalau digunakan untuk berjalan, untuk berdakwah di atas kebid'ahan atau perkara yang sesat, ini juga sangat berbahaya. Karena akan menimbulkan banyak korban. Qala wa bisyaratuhu bil jannati thabitatun fi sahih al-Bukhari 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal fi sahih Muslim aydan. Nah, diberi istidrak ini. Bal fi sahih Muslim aydan. Dan kabar gembira untuk beliau dengan surga itu sabit dalam Sahih Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum tambahkan bahkan juga ada dalam Sahih Muslim, berarti hadis yang muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berhubungan dengan kisah setelah turunnya ayat di surat Al-Hujurat. Ayat apa itu? Bagaimana ayatnya? Indak Aba Zaid. Nah, ahsanta. Berhubungan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum
fawqa sautin nabi. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Ketika turun ayat ini, ya kawan, jalasa Thabit ibnu Qais fi baiti wa qala ana min ahli an-nar. Thabit ketika turun ayat ini langsung tidak berani menghadiri majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut. Kemudian mengatakan, aku ini penduduk neraka berarti. Kenapa? Karena beliau suaranya sangat keras. Keras, melebihi kerasnya suara Nabi. Jadi terkadang orang memang diberi suara keras, ngomong biasa pun keluarnya keras. Keluarnya keras. Nah, sebaliknya yang diberi suara lirih sudah ngotot pun masih terkadang enggak jelas. Nah, enggak jelas. Nah, ketika turun ayat ini, Thabit berdiam diri di rumah. Wahtabasa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, beliau menahan diri dari menghadiri majelis Nabi. Fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'd bin Mu'adz, "Ya Aba Amr, ma sya'nu Thabit ishtaka?" Nabi kemudian bertanya kepada sahabat yang lain, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, "Wahai Abu Amr, bagaimana keadaan Thabit? Apakah dia sakit?" Ini juga penting, kawan, ketika ada saudara kita lama tidak kelihatan, coba dicari tahu bagaimana keadaannya, sakitkah atau futurkah atau yang lain. Qala Sa'd innahu lajari wa ma 'alimtu lahu bisyaqwa. Maka Sa'd mengatakan, sesungguhnya dia tetanggaku, aku tidak tahu dia itu sakit. Dalam artian beliau enggak mengetahui kalau Thabit itu sakit, masih sehat kayaknya. Kemudian saat pun mendatangi Thabit mencari tahu kenapa kok tidak mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Thabit, unzilat hadhil ayah wa laqad alimtum anni min arfa'ikum sautan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ana min ahlin nar. Sungguh kalian telah tahu, diturunkan ayat ini dalam keadaan aku adalah orang yang paling keras suaranya atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka aku adalah penduduk neraka. Nah, dilaporkanlah hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Thabit sampai tidak hadir? Alasannya tadi, karena suaranya keras dan merasa dia sudah terhapus amalannya. Kenapa? Karena kelanjutan ayat bagaimana? Bagaimana, Humam? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Yaitu apa? Amalan-amalannya terhapus dalam keadaan kalian tidak sadar. Sehingga kalau amalannya terhapus, hilang, berarti masuk neraka. Nah, ini pemahaman Thabit. Nah, ini juga menunjukkan, ikhwan, bahwasanya para sahabat memahami makna sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan zahir. Taib, dan mereka orang yang paling cepat muhasabah terhadap diri-diri mereka. Karena manusia, apalagi di zaman ini, ketika ada nasihat atau ketika ada ayat atau ketika ada hadis, dia tidak mengawali dari dirinya, tapi mengawali dari orang lain. Oh, fulan ini penting. Oh, ini sindiran untuk fulan, ini nasihat untuk fulan. Tidak ke diri sendiri. Oh iya ya, ini untuk diriku, ini nasihat untuk aku. Demikian ketika ada ayat, ketika ada hadis atau ketika ada nasihat. Nah, kita kembalikan ke diri kita dulu, ya kawan. Jangan ke orang lain. Maka ketika hal itu disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal huwa min ahlil jannah. Bahkan dia itu termasuk penduduk surga. Subhanallah. Nah, dengan sebab itu, ikhwan, muhasabah yang bagus akhirnya menjadi sebab datangnya berita yang tidak ada berita yang lebih menggembirakan dari itu. Sampai-sampai para sahabat atau Anas secara khusus di sini periwayat hadis, wa kunna narahu rajulan min ahlil ardi. Naam. Tayyib. Wa kunna na'udduhu min ahlil jannah.
atau dulu kami melihat dia berjalan di muka bumi dalam keadaan dia adalah sebagai seorang penduduk surga. Jadi masih berjalan di muka bumi tapi sudah datang berita kalau dia penduduk surga. Nah, bagaimana gembiranya yang seperti ini? Di antara sebab kenapa bagusnya muhasabah. Nah, wa ghairihim minas sahabat, dan selain mereka dari kalangan para sahabat, ay ghairi man dzukira mimman akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jannah annahum fil jannah, yaitu selain yang disebutkan dari orang-orang yang Allah kabarkan bahwasanya mereka itu di surga, seperti Ukashah ibni Mihsan, seperti Ukashah ibni Mihsan, sebagaimana datang dalil dalam beberapa hadis di Sahihain dari Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari dan Muslim, taib, tentang 70.000 golongan yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Ketika Nabi menyebutkan kriteria mereka, kriterianya bagaimana ini yang bisa masuk ke 70.000 golongan ini? Indak Abu Muhammad, sifatnya bagaimana? Kemudian satu lagi, tidak apa? Kurang satu lagi apa? Tidak? Yang belum disebutkan apa? Hah? Kurang satu apa? Tidak meminta untuk diruqyah. Humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. 4 kriteria. Tidak minta ruqyah, tidak melakukan kai, tidak melakukan tiarah, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal. Kemudian Ukashah minta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar didoakan untuk menjadi golongan mereka, dan Nabi mengatakan anta minhum, engkau termasuk di antara mereka. Ini berarti kabar gembira bahwasanya beliau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ukashah ibnu Mihsan. Wa Abdullah ibn Salam, ini tanpa tasydid ya kawan. Abdullah ibn Salam. Adapun tentang Abdullah bin Salam, maka dalilnya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dalam Sahih Bukhari Muslim. Dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ma sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul li ahadin yamshi ala wajhil ardi innahu min ahlil jannah illa li Abdullah bin Salam." Kata Sa'ad ini tentunya apa? Sesuai dengan pengetahuan Sa'ad. Beliau mengatakan, aku tidak mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk seorang pun yang masih berjalan di muka bumi bahwasanya dia itu penduduk surga kecuali untuk Abdullah bin Salam. Berarti jelas ini apa? Penetapan dari Nabi bahwasanya beliau penduduk surga. Kenapa? Karena itu satu-satunya yang didengar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, wa ghairihima, dan yang selain keduanya, siapa di antaranya? Yang lain seperti misalnya Sa'ad bin Mu'adz. Nah, di mana Nabi mengatakan lama nadilu Sa'ad bin Mu'adz fil jannah khairun min hadhihi wa aliyan. Ketika apa? Ketika dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hullah yang terbuat dari harir, yaitu dari apa? Dari sutra, pakaian dari sutra. Maka para sahabat kagum dengan lembutnya. Nah, pakaian yang sangat bagus. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya manadil itu sapu tangan saat di surga lebih bagus daripada ini. Menunjukkan saatnya di surga. Juga yang jelas seperti apa? Fatimah
Hasan, Husain telah kita lewati dalam pelajaran istidlal. Juga apa? Khadijah. Siapa lagi? Ummahatul Mukminin. Jelas. Kenapa? Karena istri-istri Nabi di dunia adalah istri-istri Nabi di akhirat. Berarti ketika Nabi berada di surga, tentunya istrinya juga. Siapa lagi? Ja'far bin Abi Thalib. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan sayap untuk beliau di surga. Berarti beliau ya di surga. Yang lainnya lagi siapa, Afik? Bilal. Nah, ketika suara sendalnya sudah mendahului, menunjukkan pemiliknya, dan juga masuk. Nah, dan yang lainnya. Mereka kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan kemuliaan besar, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan kita banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkannya dan bisa selamat dari neraka dan mengikuti jejak-jejak generasi yang terbaik itu. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin.